things aren't as they were before. You best start racing. Did you think you could keep us out? Shut the gates, forget us now. Tides are changing. Can you hear the sound? Can't stop us now. We're not back in town, know what we're doing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWP. Dan kali ini, Cak, lupakan dulu MotoGP karena ada berita hot dari Suzuki. Jadi, lupakan dulu MotoGP. Mari kita bahas tentang sebuah hot isu. Bukan isu sih ya, sebuah hot kabar. Hot news dari Suzuki. Teman-teman pasti tahu ya seperti apa Suzuki. Suzuki memiliki motor yang memang kencang. Motor yang identik dengan speed, yakni GSX Series. Tapi tentu saja, Cak, untuk yang sekarang kita bahas ini ternyata berbeda. Jadi teman-teman, sampai pasti tahu yang saat ini follower Iwan Banaran atau subscriber, kalau sampai ngikuti blog IWP pasti tahu sekali bahwa Suzuki memiliki sebuah motor yang memang sebenarnya cukup cantik, Cak. Bahasanya cakep lah, karena Suzuki memiliki filosofi bahwa GSX R haruslah memiliki headlamp yang single. Jadi sebutan mereka adalah single kin eyes. Bahwa Suzuki sudah memiliki sebuah motor yang ada di luar negeri. Namanya adalah Suzuki GSX. Bukan GSX R250 ya, tapi R-nya di belakang. Jadi memang kalau sampean gali secara dalam, apa sih nama ini dan kenapa Suzuki memiliki nama yang berbeda untuk GSX R atau GSX 250R? Kenapa R-nya di belakang? Jadi teman-teman harus tahu, beda dibandingkan dengan beberapa pabrikan Jepang. Kalau Suzuki menamakan produk mereka yang belakang R itu berarti lebih ke semi touring. Suzuki meluncurkan generasi terbaru GSX 250R yang mana bisa kita pastikan sosoknya adalah sebuah motor semi touring. Dan ternyata di Jepang per kemarin, Cak, per tanggal 17 Suzuki Jepang meluncurkan generasi terbaru GSX 250R. Sebuah generasi yang diharapkan akan menjadi musuh serius bagi Ninja CBR ataupun R25. Namun pertanyaannya, apakah memang betul motor generasi terbaru Suzuki ini bakal lebih kencang, bakal lebih jos gandos, engine-nya makin kencang, engine-nya makin powerful? Untuk menggali itu, mari kita langsung bedah saja sosok detailnya seperti apa. Dan inilah New Suzuki GSX 250R yang baru saja diluncurkan di Jepang. Sampai intip sosoknya di sini, Cak. Ini adalah generasi terbaru Suzuki GSX 250R yang baru saja diperkenalkan di Jepang. Teman-teman mungkin sampai pasti bertanya, Cak WP kok sekilas sami mawon ya, apa yang beda? Tenang, Cak, kita akan coba bedah dari samping dulu, depan, dan mungkin belakang. Yang jelas ini adalah sebuah generasi yang sebenarnya dari kacamata pribadi sosoknya cukup cantik, Cak. Dibandingkan dengan Gixxer yang dibawa oleh Suzuki Indonesia dari India pastinya, Cak. Gixxer 250 yang satu silinder ini kalau dari kacamata pribadi lebih elok, lebih cantik ya, lebih cakep. Akan tetapi tentu kita tetap akan mencoba untuk melihat seperti apa sosok detailnya. Karena memang, Cak, untuk GSX 250R ini diperkenalkan di Jepang dan dipasarkan di beberapa negara termasuk di Cina dan juga di daratan Eropa. Akan tetapi engine-nya beda dibandingkan dengan Gixxer 250 Indonesia yang satu silinder. GSX 250R ini menggunakan mesin 2 silinder SOHC dan 4 katup pastinya. Nah, teman-teman, kita lihat seperti apa sosoknya. Mari kita intip dari depan dulu, Cak. Sampai kita menemukan sebuah sosok yang sepertinya identik banget dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Bahkan jika kita lihat di bagian area lampu sen ini pun juga masih sama, Cak. Lampu sen yang khas, lampu sen yang gede bentuknya, dan juga dari sisi penerangannya masih mengandalkan konvensional, Cak. Jadi model bohlam biasa, bukanlah LED. Dan ternyata shape-nya juga lumayan gede ya, bentuknya seperti ini. Jadi bukan yang slim, bukan yang modelnya tipis begitu. Lalu untuk moncongnya, jika kita melihat sekilas ya, memang kita akan teringat pada sosok moncong Satria 150 yang generasi karburator ya, karbu ya. Bentuknya cakep ya dari samping. Dan harus ditekankan di sini bahwa Suzuki selalu memberikan penekanan untuk GSX Series harus menggunakan model single kin eyes. Dan memang betul, di sini lampunya satu ya, single kin. Di sini ada DRL. Kira-kira demikian. Nah, kemudian di bagian bawah sini, Cak, kita akan menemukan layer dan layer ya. Jadi permainan bertumpuk layer sehingga kelihatan lebih cakep.
Jadi kelihatannya cukup keren ya dari kacamata pribadi, dan teman-teman harus tahu bahwa untuk generasi yang R belakang ini menggunakan atau konsepnya ya, ini lebih kepada motor touring. Jadi motor sport fairing touring, semi touring lah bahasanya. Jadi bukan yang murni touring, tapi juga bukan murni yang racing fairing bike, tapi dia modelnya upper yoke. Jadi kelihatan di sini ya, bagaimana stangnya di atas yoke, dan jika kita lihat di bagian bawahnya Cak, sama akan menemukan bahwa untuk di bagian area fendernya juga kelihatannya ya biasa sih ya, tidak yang gede, tidak yang kekar. 250R ini karena desainnya memang termasuk lama, maka kita menemukan fendernya pun ternyata sama saja, tidak ada perombakan di sana. Kemudian untuk pelek-peleknya Cak, masih sama ya, modelnya palang Y, mencong bahasanya Cak. Dan untuk bagian kaki-kakinya, roda-rodanya kalau kita lihat di sini menggunakan tipe bannya adalah IRC, dan inilah sosok dari sampingnya. Nah, untuk bagian belakangnya Cak, samping khususnya di area tangki, kita akan menemukan beberapa coakan-coakan yang memang kelihatan membuat motor ini kelihatan lebih ganteng lah bahasanya Cak. Ada tulisan Suzuki, dan untuk bagian area tangkinya itu kita lihat ternyata cukup slim ya, slim dan tidak polosan banget. Kemudian bagian samping juga menyambung lagi, jadi ada permainan layer dan layer. Kemudian di bagian sini, nah yang menarik adalah Suzuki cukup pintar Cak mempermainkan casingnya, jadi seolah-olah kelihatannya looksnya seperti Delta Box ya untuk sasisnya, tapi sebenarnya enggak. Untuk sasisnya Suzuki Gesek 250R ini menggunakan model tubular, dan untuk bagian area sini ditutup oleh Suzuki dengan plastik sehingga kesannya lebih tebal, lebih padat. Dan untuk engine-nya Kang Mas, engine, sekali lagi engine dan engine, kita berharap ada gebrakan dari Suzuki dengan yang generasi 2024 ini. Ternyata enggak Cak. Jadi dikonfirmasi ya, kita dapatkan konfirmasi dari Suzuki, engine-nya masih sama yang dulu, akan tetapi ada penyempurnaan dari sisi pembakaran, tapi bukan untuk performa. Jadi Suzuki lebih untuk mengejar emisi gas buang. Cara performa tetap saja Cak, karena performanya standar. Jika kita lihat dari kubikasinya untuk mesin Gesek 250R ini menggunakan engine 250cc, 2 silinder, 4 katup ya, SOHC bukan DOHC ya. Output powernya hanya sekitar 24 PS. Jadi memang sangat kecil Cak. Dari kacamata kita ini adalah sebuah mesin yang lama, dan mesinnya memang basisnya dari Inazuma di masa lalu. Nah, untuk bagian samping Cak, ternyata kita melihat desain yang cukup oke ya. Untuk materialnya adalah babet Cak ya, dan kemudian di bagian sampingnya sini Cak. Nah, untuk bagian belakang kita sudah pernah bahas sebenarnya tentang ini. Suzuki mempercayakan model knalpotnya full semuanya plat. Jadi bukan plastik, tidak ada plastik sama sekali. Baik dari silencernya, bahkan end cap muffler di sininya, lalu di bagian cover silencernya juga semuanya full plat, dan ada finishing model silver di sini. Kemudian bagian ujungnya end capnya juga di clear warna silver. Jadi ini adalah salah satu usaha Suzuki untuk membuat sosok dari Gesek 250R yang terbaru ini makin cakep. Dan belakangnya Cak, ternyata bannya juga nggak gede-gede amat, karena konfirmasi kita dapatkan ban belakang ukurannya adalah 140 standarnya. Jadi nggak yang istimewa Cak. Lalu di bagian belakangnya sini pengereman maksudnya ternyata sudah sama-sama menganut model disc brake wave, dan ini sama dengan yang depan. Pengeremannya satu piston belakang, dan di bagian sini Cak. Nah teman-teman, walaupun motor ini kita katakan nggak murah ya, ternyata Suzuki masih pede menggunakan swing arm atau lengan ayun model kotak ya. Jadi bukan yang model seperti banana style ataupun ya kayak Yamaha ataupun Honda, enggak Cak. Jadi ini adalah model kotak, full model kotak. Dan di bagian sini ternyata juga kita lihat untuk monoshocknya ini bukanlah model monocross. Jadi bukan model proling bahasanya Cak. Kalau bahasa Kawasaki-nya bukan unitrack, tapi dia modelnya langsung tercangkokkan monoshocknya di area center untuk swing armnya. Jadi nggak ada linknya, sehingga bantingannya seharusnya lebih keras ya dibandingkan dengan yang ada linknya. Dan ini untuk bagian footstepnya seperti ini Cak. Lalu di bagian belakangnya kita lihat seperti ini. Jadi memang ini adalah generasi terbaru Suzuki Gesek 250R yang warna hitam dan merah. Kita lihat warna lainnya Cak. Nah teman-teman, ini adalah warna yang racing blue bahasanya. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana sosok dari Gesek 250R yang terbaru ini mengusung model biru semuanya, tapi ada sentuhan tulisan Gesek di sini, dan ada juga warna hijau di sini stripingnya. Jadi lebih ramai dibandingkan dengan yang tadi. Ini adalah sebuah warna yang mirip dengan warna kebesaran MotoGP kemarin ya, Suzuki X-Star,
Tapi yang warna ini ternyata masih dipertahankan oleh Suzuki hingga sekarang. Ini adalah warna yang putihnya, Cak. Untuk warna putih ini benar-benar all white, kecuali di area bagian bawah dari undercoat sini. Jadi warnanya hitam. Ada Suzuki tulisan di sini dan kemudian pelek-peleknya warna hitam tapi ada sentuhan rimnya, Cak. Jadi stiker warna merah sehingga membuat dari peleknya nggak selalu flat banget, ada tulisan gesek. Dan sebenarnya basic untuk stikernya ini mirip dengan yang warna biru, Cak. Hanya saja ini adalah warna putih sehingga jika kita lihat lebih clean. Teman-teman, ini adalah area di bagian split seatnya. Jadi motor ini walaupun dikatakan sebagai sport semi touring, ternyata Suzuki tetap mencoba membuat looks-nya lebih sporty dengan mencangkokkan jok yang split atau terpisah. Dan ternyata gapnya lumayan jauh ya di sini, Cak. Jadi antara yang belakang boncenger dengan yang depan, yang jelas secara looks kita menemukan ada seat dengan sabuk di bagian sini dan bagian depannya seperti ini. Area dashboardnya, Cak. Jadi jika kita lihat sekali lagi untuk bagian stangnya ini adalah upper yoke. Jadi dicangkokkan di atas yoke atau triple clamp, tetap ya posisinya di atas sehingga seharusnya lebih nyaman. Ini ada engine kill, tuas dari rem sudah ada adjuster, Cak. Ini adjusternya, jadi bisa sampean otak-atik seberapa sudut bukaannya dan kemudian di bagian sini ternyata untuk kuncinya itu masih model biasa. Jadi model shutter bukan keyless lah pastinya. Jadi artinya dibandingkan dengan adiknya Giasik RS50, ternyata untuk Giasik 250R ini lebih jadul, Cak. Ada logo Suzuki di sini, Cak. Jadi sosok dari triple clamp-nya seperti ini. Nah, ini bagian ban-bannya, Cak. Bagian bannya ya IRC yang jelas dan untuk bagian depannya kalipernya dua piston. Bagian belakang yang tadi sudah share ke sampean di mana swing arm-nya model kotak, adjuster dari chain-nya seperti ini. Lalu di bagian sini termonitor detail untuk disc brake-nya. Nah, ini teman-teman bagian speedometernya, Kang Mas. Speedometernya ya sangat biasa. Di sini ada RPM dan ini adalah shifting light-nya. Kemudian di sini ada netral. Lalu di sini kalau kita lihat backlight-nya warna biru, RPM-nya red line-nya di angka 11.000. Gear indikatornya ada dan termasuk juga ada biasa ya odometer sebagainya. Ini jam. Teman-teman, ini adalah sosok Giasik 250R yang lama, di mana dikonfirmasikan bahwa yang lama masih menggunakan halogen atau konvensional, bolam biasa, Cak. Seperti ini ya. Jadi kita lihat memang Suzuki yang lama ini masih menggunakan bolam biasa yang Giasik 250R, tapi ada DRL di sini, jadi lebih cakep. Akan tetapi generasi terbaru sudah beda, Cak. Nah, ini dia generasi terbaru, Cak. Generasi terbaru sudah menggunakan lampu LED sama ini di sini, Cak. Ya kan, tidak lagi bolam biasa. Ini yang versi yang baru ya. Ini versi yang lama. Nah, ya kan menarik kan? Jadi memang ada perbedaan yang bagian bohlam biasa bagian lampunya. Ini adalah bagian lampu yang lamanya, ini adalah generasi yang barunya. Jadi teman-teman, jika sama nanya perbedaannya apa, ya nyaris nggak ada perbedaan apapun. Dari sisi engine dan sebagainya sama saja, hanya penyempurnaan supaya emisi gas buang lebih baik, emisi gas buangnya, dan juga lampunya sudah menggunakan LED, Cak. Kira-kira demikian, Kang Mas. Dan teman-teman, memang kalau sampean sebagai fans atau penyuka Suzuki kayaknya bakal sangat sulit untuk menerima menerima improvement yang dilakukan oleh Suzuki karena jujur, Cak, tidak banyak yang bisa kita dapatkan dari generasi terbaru Giasik 250R karena secara umum semuanya totally sama saja. Jadi semuanya tidak ada perbedaan dari desainnya sami mawon, hanya beberapa fitur yang sebenarnya udahlah itu bukan hal yang spesial, Cak. Tapi itulah Suzuki, Cak. Suzuki yang selalu idealis, Suzuki yang tidak terlalu peduli dengan pasar, Suzuki yang pede dengan apa yang sudah dimiliki sekarang. Dan ini juga yang membuat semuanya bertanya-tanya, sebenarnya gimana dengan Giasik R150 ya? Kita semuanya menunggu bagaimana perkembangan Giasik R150. Dan sebenarnya jika kita boleh menggali lebih dalam, memang untuk umur Suzuki Giasik 250R ini cukup tua, Cak. Karena jika IWB nggak salah ya, untuk generasi ini diluncurkan pertama kali di tahun 2016-17 dan sekarang sudah berumur, artinya 2024 ya, ini artinya berumur sudah hampir sekitar 7 tahunan. Tapi ternyata Suzuki masih tetap setia dengan desain yang itu aja. Jadi desain yang mungkin ya, jika kita bandingkan dengan generasi sekarang, tidak banyak yang bisa kita gali secara detail karena semuanya
terlihat biasa saja. Itu yang bisa kita simpulkan. Dan teman-teman kembali kepada Giasek R150, apakah ada improvement? Apakah akan ada facelift? Jadi buat para fans Suzuki Nyun Sewu ya, sampai memang harus sabar Kang Mas. Sebab jika kita terawang secara dalam, secara jujur ya, Ibu harus katakan hilalnya itu benar-benar nggak ada, Cak. Hilalnya itu lemah banget. Jadi indikasinya Suzuki akan meracik sebuah generasi terbaru facelift untuk Giasek R ya, Giasek R150 betul-betul lemah sekali. Dan ini juga membuat kita sedih Kang Mas ya, karena kita tahu ya seperti apa Suzuki, kita tahu bagaimana kualitas Suzuki, tetapi teman-teman ternyata ya build quality bukanlah jaminan, karena jika tidak ada inovasi, jika inovasinya terhenti ya sama saja Cak. Jadi dulu inovasinya luar biasa, tapi sekarang sangat disayangkan Cak, karena problem dari ya kita nggak tahu ya manajemen internalnya seperti apa, tapi memang pergerakan Suzuki ini cukup sulit di Indonesia. Bahkan di dunia pun sepertinya nggak banyak pergerakan, karena inovasi mereka juga stagnan di kelas 250 cc ke bawah. Jadi Suzuki nggak terlalu fokus ke sana, termasuk juga kehadiran yang terbaru Giasek 250R yang sudah share tadi ke samping semuanya. Jadi teman-teman, sahabat komen sekarang di bawah sini ya, kira-kira jika motor ini diluncurkan atau dipasarkan di Indonesia, 2 silinder, tapi powernya hanya 24-25 PS, ya dengan ya kita katakan jauh banget dibandingkan dengan Honda, Kawasaki, Yamaha yang sudah bermain di angka 30-an. Bahkan kita lihat bagaimana Kawasaki dengan 51 atau 52 PS untuk ZX 25R walaupun beda kelas, tapi di sana ada Honda yang nongkrong dengan CBR 250RR SP ya. Jadi apakah motor ini kompetitif jika dijual di Indonesia dengan harga 65 juta? Sebab di Indonesia, di luar negeri pun harga untuk Suzuki Giasek 250R ini tidak murah. Jadi kalau kita kurskan ke rupiah, jatuhnya adalah sekitar 65 jutaan. Harga yang ditongkrongin atau harga yang identik dengan R25, CBR, dan juga Ninja 250. Sekarang komen di bawah. Kira-kira Saman tertarik nggak jika Suzuki Indonesia membawa motor ini ke tanah air? Saman komen di bawah. Dan semoga saja ada inovasi Suzuki di masa depan. Ini adalah informasi yang paling update buat semuanya. Harapan IWB adalah kenapa posting ini supaya sampai nggak ketinggalan kereta, Cak. Bahwa ada gebrakan di luar, ada inovasi di luar, walaupun memang secara umum inovasinya tidaklah istimewa. Ya, Cak, itu update benar-benar buat semuanya. Dan seperti biasa, kita sudah dulu video ini. Kalau kalian suka video ini, like, share, dan subscribe. Oh, jolly, Cak. Sampai sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat skandes.